Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Puja Manjita. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya dengan judul materi Ketentuan Pernikahan dalam Islam. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang ketentuan pernikahan. Ketentuan pernikahan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, rukun pernikahan dan syarat pernikahan. Rukun ialah hal yang harus ada ketika pelaksanaan suatu perbuatan, sedangkan syarat dalam fikih merupakan hal yang harus terpenuhi sebelum melakukan suatu perbuatan tertentu. Adapun rukun nikah yang pertama ialah calon suami. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk seorang calon suami, yaitu yang pertama, calon suami benar-benar laki-laki. Yang kedua, calon suami bukanlah orang yang haram untuk dinikahi bagi calon istri, baik haram karena nasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan. Yang ketiga, tidak terpaksa, tidak sah menikah tanpa ada kehendak sendiri. Yang keempat, calon suami diketahui jelas identitasnya, sudah diketahui nama beserta orangnya. Dan yang terakhir, tidak sedang melakukan ihram. Rukun yang kedua ialah calon istri. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk calon istri, yaitu yang pertama, benar-benar perempuan. Yang kedua, bukan wanita yang haram dinikahi, baik karena nasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan. Yang ketiga, jelas identitasnya, sudah diketahui nama serta mana orangnya oleh calon suami. Dan yang terakhir, tidak sedang melakukan ihram atau dalam masa iddah. Rukun yang ketiga adalah wali. Syarat menjadi wali pernikahan ialah sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik atau sudah dewasa. Tidak sah anak kecil menjadi wali nikah. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka atau bukan seorang budak. Yang kelima, laki-laki. Tidak sah wali dari perempuan adil, bukan orang fasik. Yang keenam, urutan wali adalah bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara seayah, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seibu, paman, anak laki-laki paman. Dan yang ketujuh, bagi perempuan yang tidak memiliki wali, misalnya wali sudah meninggal, maka walinya adalah pemimpin di daerah tersebut. Jika di Indonesia adalah pegawai dari kantor urusan agama atau KUA. Rukun yang keempat ialah dua orang saksi. Syarat dua orang saksi ini juga hampir sama dengan wali, yakni yang pertama Islam, yang kedua balik atau sudah dewasa, tidak sah anak kecil menjadi saksi nikah, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, bukan seorang budak, dan yang kelima laki-laki, tidak sah saksi dari perempuan, dan yang terakhir adil, bukan orang yang fasik. Rukun yang kelima adalah ijab dan qabul. Syarat dari ijab qabul dalam pernikahan adalah yang pertama, ijab qabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung. Artinya, antara pelafalan ijab dengan qabul atau penerimaan tidak berselang lama. Yang kedua, tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu tertentu. Misalnya, saya terima nikah si fulana dalam waktu sebulan. Yang ketiga, lafaz jelas maksudnya dan tidak disangkutkan dengan makna yang lain. Misalnya, saya nikahkan engkau dengan anakku jika engkau tetap menjadi pengusaha. Yang keempat, ijab dan qabul menggunakan kalimat nikah. Dan yang kelima, boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Adapun contoh lafaz ijab, wali perempuan atau penghulu berkata kepada pengantin laki-laki, jika dilafazkan dengan bahasa Indonesia, saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Dan juga lafaz qabul, calon suami menjawab, jika diucapkan menggunakan bahasa Indonesia, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bima'rufin atau tasrihin bi ihsan. Ahmad Zamzam Zainal Muttaqin
Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku yang bernama Kailana Nadira Cut Almi binti Zulfahmi dengan mas kawin 50,2 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Kailana Nadira Cut Almi putri sulung Bapak dengan mas kawin 50,2 gram dibayar tunai. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya.